Oke, sekarang kita mau bahas tentang SMGR. Nah, jadi SMGR atau PT Semen Indonesia, nah sebelumnya bernama PT Semen Gresik ya. Nah, jadi diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 yang merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Nah, pada tahun 1991, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SMGR. Nah, kemudian PT Semen Indonesia itu merupakan strategic holding company ya, yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, ada non-semen juga, dan juga jasa di seluruh Indonesia. Nah, sebagai badan usaha milik negara, porsi saham PT Semen Indonesia saat ini 51,01% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, jelas. Dan 48,99% itu dimiliki oleh publik. Nah, menguasai pangsa pasar nasional dan juga jangkauan pasar regional, Perseroan berupaya menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan yang terdepan di regional dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan juga berkualitas. Nah, perkembangan arah bisnis serta menjawab tantangan yang dihadapi Perseroan ke depan, pada tanggal 11 Februari 2020, Perseroan berganti logo menjadi SIG. Nah, perubahan logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi, misi, dan juga nilai baru agar dapat mewakili layanan atau produk Perseroan yang semakin berkembang. Nah, SIG sendiri adalah semangat baru Perseroan yang bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan atau go beyond next, yang hadir menjadi solusi kebutuhan konsumen dan pembangunan nasional. SIG berkomitmen menjadi bagian dari penciptaan sustainable living yang bertanggung jawab secara sosial dan juga lingkungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di masa yang mendatang, serta terus menjadi BUMN kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, untuk pendapatannya sendiri bagaimana? Nah, ternyata di kuartal pertama tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 8,13 triliun, naik dari kuartal yang sama di tahun 2021 yang hanya senilai 8,07 triliun. Untuk di kuartal kedua tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 7,73 triliun, turun justru sebaliknya dari kuartal yang sama di tahun 2021 yang senilai 8,14 triliun. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, melesat memperoleh pendapatan senilai 9,4 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 9,12 triliun. Nah, untuk laba bersih bagaimana? Untuk laba bersih sendiri di kuartal pertama tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh laba bersih senilai 499 miliar, ya, hampir setengah triliun. Naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang senilai 450 miliar. Nah, untuk di kuartal kedua tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh laba bersih senilai 330 miliar. Turun sayangnya dari kuartal yang sama di tahun 2021 senilai 344 miliar. Tipis ya. Untuk di kuartal ketiga di tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh laba bersih senilai 822 miliar. Naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang senilai 594 miliar. Nah, kemudian untuk manuver perusahaan sendiri ya, dari berita yang pertama itu adalah ada berita bahwa PT Semen Indonesia atau SMGR ini berkomitmen memperluas atau memperkuat pertambangan berkelanjutan di pabrik semen PT Solusi Bangun Indonesia atau SMCB atau SBI Narogong, Jawa Barat. Nah, Direktur Manufacturing dari SBI ini mengungkapkan bahwa penerapan kaidah pertambangan yang baik merupakan komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial berkelanjutan di seluruh wilayah operasional. SBI melaksanakan inisiatif dalam Sustainability Roadmap yang berfokus pada konservasi sumber daya alam melalui pemanfaatan bahan baku dan juga bahan bakar alternatif, serta implementasi program-program keanekaragaman hayati atau KHT pada wilayah-wilayah konservasi tinggi. Kemudian untuk berita yang kedua, yaitu adalah PT Semen Indonesia yang akan selangkah lagi menjadi salah satu perusahaan terbuka atau Public List Company atau PLCS top asal tanah air di kawasan ASEAN. Hal ini sejalan dengan penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS periode 2021 sampai 2022 untuk tahun penilaian 2021, di mana SIG menjadi salah satu emiten yang mendapat apresiasi di kategori meningkat signifikan di tingkat domestik alias Domestic Significant Improve PLCS. Nah, Corporate Secretary SIG ini mengungkapkan bahwa apresiasi ini membuktikan konsistensi ISG dalam penerapan praktik tata kelola good corporate governance ya yang baik dan juga komitmen keterbukaan informasinya. Kemudian berita yang ketiga adalah PGN ya atau Perusahaan Gas Negara atau PEGAS ini akan melakukan uji coba untuk 300 kendaraan dalam rangka konversi dari bahan bakar minyak atau BBM ke kompres natural gas atau CNG.
Nah, Pegas bahkan menggandeng Paxel untuk kendaraan motornya, kemudian PT Semen Indonesia untuk truknya. Nah, Direktur Utama Pegas ini mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi mengenai teknologi dan pemakaian kendaraan dalam kurun waktu 2 bulan. Nah, uji coba akan dimulai 1 Maret 2023 sampai 30 April 2023. Nah, dalam 2 bulan ini mereka akan mencoba, lihat, dan kemudian akan mengevaluasi gitu. Oke, jadi bisa kita lihat bahwa saat ini sudah banyak ya manuver yang dilakukan oleh SMGR, mulai dari menggandeng Pegas, juga ada juga dengan Paxel, kemudian juga sudah berhasil membuat uji coba beton tahan yang cepat kering ya. Jadi ini SMGR ya melalui unit usahanya atau PT Pendawa Lestari Perkasa PLP berhasil melakukan uji coba rekonstruksi jalan raya menggunakan beton cepat kering dengan metode rapid setting yang memiliki kecepatan pengeringan dalam 12 jam saja dan dapat segera dilalui oleh kendaraan lagi seperti semula. Nah, jadi berarti setelah adanya beton cepat kering ini, pengerjaan setiap konstruksi akan cepat selesai. Nah, tapi kita lihat juga dulu siapa saja yang akan memerlukan jasa ini gitu. Seandainya nanti IKN memerlukan beton cepat kering ini dengan sangat banyak, bisa diperkirakan bahwa kinerja atau pendapatan SMGR di tahun 2024 ke atas itu pasti akan kemungkinan besar akan naik.